に向かってなんて口の利き方だ。てめえはよ。悪く言うんじゃねえ。Halo guys, selamat datang kembali di video seru dari Shannon Beat. Hari ini kita bakal bahas Sakamoto Days episode 10 yang bener-bener gokil abis. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, pastiin kalian sudah tekan tombol subscribe dan like ya. Kalau kalian suka pembahasan anime aksi, channel ini adalah markas kalian. Oke, gak pakai lama, mari kita mulai. Episode dimulai dengan kondisi Shin dan Lu yang sudah kayak kerupuk belempem. Mereka berdua babak belur dan capek banget setelah bertarung habis-habisan di laboratorium pada episode sebelumnya. Melihat karyawannya sudah hampir jompo, Sakamoto yang baik hati akhirnya memutuskan membawa mereka semua liburan ke pemandian air panas atau hot spring. Tentu saja, keluarga tercinta Sakamoto juga ikut. Setelah lagu pembuka yang keren itu selesai, kita melihat Shin yang malah makin cemas. Bukannya santai, dia malah mikir, aduh kita lagi capek-capeknya nih, kalau ada musuh nyerang gimana? Sakamoto dengan tenang membalas, tenang aja Shin, kalau mau performa maksimal, istirahat itu wajib hukumnya. Intinya, kalau mau bantai orang, harus seger dulu badannya bos. Lucunya, Shin ini ternyata seumur hidup belum pernah masuk ke tempat pemandian umum. Lu sampai heran, masa sih? Emang lu tinggal di gua? Nah, pas mereka mau masuk, ada petugas loket namanya Utaro. Si Utaro ini lagi galau, dia benci banget kerja di tempat orang tuanya. Dia ngerasa jadi pengangguran terselubung alias Nale Berusgar. Tapi mata Utaro langsung melotot pas lihat Sakamoto. Dia sadar kalau di depannya adalah Taro Sakamoto, pembunuh legendaris yang kepalanya dihargai 1 miliar yen. Utaro langsung mikir, wah kalau gue habisin dia sekarang, gue bakal kaya 7 turunan dan gak perlu jagain loket bau bacin ini lagi. Sakamoto dan Shin masuk ke area mandi. Sakamoto bilang ke Shin, ayo mandi bareng biar makin akrab. Shin yang baperan merasa ini momen kedekatan antara murid dan guru. Si Utaro pengintip diam-diam mengikuti mereka dengan rencana busuk. Pertama, mereka masuk ke jet bed. Utaro udah pasang jebakan. Begitu mereka duduk, Utaro menyalakan tekanan air sampai ke tingkat maksimal. Tekanan airnya konon sanggup melempar truk seberat 300 kg bos. Shin langsung terpental jauh sambil muntah darah. Tapi Sakamoto, dia malah merem melek keenakan. Wah, pijatannya mantap, pikirnya. Utaro sampai syok, ini orang kulitnya dari semen apa gimana? Belum menyerah, Utaro menggiring mereka ke ruang sauna. Shin menyiram air ke batu bara panas, dan Utaro langsung bikin suhunya naik gila-gilaan sampai hampir bikin badan kebakar. Rambut Shin sampai berasap, tapi Sakamoto cuma bilang, anget ya. Si Utaro makin frustasi, dia ngerasa lagi ngelawan monster berwujud bapak-bapak gemoy. Selanjutnya mereka ke kolam air dingin. Utaro membekukan airnya sampai jadi es batu raksasa. Shin sudah membeku jadi es mambo, tapi Sakamoto tetap merasa itu menyegarkan. Utaro akhirnya angkat tangan. Dia sadar kalau mau membunuh Sakamoto, dia butuh bantuan Avengers, bukan cuma modal air panas. Setelah mandi, mereka duduk-duduk santai. Utaro yang sudah tobat melihat Sakamoto makan es krim. Tiba-tiba datang 2 preman yang membuli Utaro. Mereka menghina Utaro karena cuma bisa jaga tempat mandi bapaknya. Utaro berusaha melawan, tapi malah ditampar sampai jatuh. に向かってなんて口の利き方だ。 Sakamoto yang lagi main pingpong sama Lu mendengar keributan itu. Dengan gaya cool, Sakamoto memantulkan bola pingpongnya ke arah salah satu preman sampai jatuh. Preman kedua mau nyerang, tapi Sakamoto melempar plastik bungkus es krimnya, dan boom, preman itu langsung KO. Utaro sadar kalau Sakamoto sebenarnya tahu dia mau dibunuh tadi, tapi Sakamoto malah menyelamatkan dia dari preman. Utaro akhirnya memutuskan buat nurut sama orang tuanya dan mewarisi bisnis keluarga. Ya, meskipun orang tuanya malah bilang, udah telat, urus sendiri hidup lo. Kasihan banget si Utaro. Besoknya, Shin masih tepar karena efek mandi air panas yang terlalu ekstrim. Tiba-tiba muncul sekelompok orang berpakaian ala mafia Cina. Ternyata mereka menjemput Lu. どういバカ。 Muncul seorang pria ganteng bernama Wutang. Wutang ini adalah anggota mafia Cina yang ternyata naksir banget sama Lu dari kecil.
Sejak ayah Lu meninggal, klan mereka hancur dan Wutang mau bawa Lu balik buat jadi pemimpin. Tapi Lu menolak mentah-mentah. Keluarga gue sekarang ada di toko Sakamoto. Wutang emosi dan merasa Sakamoto adalah penghalang. Dia mau duel, tapi dia sadar kalau adu otot dia bakal jadi perkedel. Akhirnya Wutang mengusulkan triad battle. なるほど。つまり Dia mengajak mereka ke kasino bawah tanah. Aturannya, Wutang kasih Sakamoto modal 30 juta yen. Siapa yang bisa menggandakan uang paling banyak dalam 2 jam, dia menang. Kalau Sakamoto kalah, Lu dibawa pergi. Wutang ini jenius banget, bos. Dalam waktu singkat, uangnya sudah jadi 90 juta yen. Sakamoto, Shin, dan Lu kebingungan karena mereka sama sekali nggak tahu aturan main judi. Shin cuma bisa ngandelin baca pikiran, tapi gimana mau menang kalau aturan mainnya aja nggak ngerti? Episode pun berakhir dengan ketegangan di meja judi. Nah, para watchers, sebelum kita tutup, ada pesan moral yang sangat penting dari episode ini. Kalau bos kamu ngajak liburan ke tempat pemandian air panas, pastiin dulu badan kamu kuat kayak baja. Jangan sampai niatnya mau healing, malah jadi piling gara-gara tekanan airnya bisa buat mindahin truk. Dan satu lagi, jangan pernah judi kalau kamu nggak bisa baca pikiran. Apalagi kalau kamu nggak tahu aturan mainnya. Itu namanya bukan judi, tapi sedekah ke bandar. Gimana menurut kalian? Apakah Sakamoto bisa menang lawan si jenius Wutang di meja kasino? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Be The Watcher untuk update episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Waduh, nggak kerasa ya. Kita udah sampai di episode 11 alias episode terakhir untuk season pertama Sakamoto Days. Nggak pakai lama, mending kita langsung masuk ke ceritanya. Tapi sebelum itu, pastiin jempol kalian udah mampir ke tombol subscribe dan like ya. Yuk, kita gaspol! Cerita dimulai dengan tim Sakamoto yang lagi dapat durian runtuh. Mereka dapat hadiah 30 juta yen. Nah, Sakamoto yang bijak ini langsung bagi-bagi jatah. Sakamoto dapat 15 juta, Shin 10 juta, dan Lu kebagian 5 juta. Waduh, Lu, sabar ya. Emang nasib anak baru emang gitu, gajinya paling kecil. Nah, duitnya bukannya buat ditabung atau buka cabang minimarket baru, mereka malah pergi ke kasino buat nantangin Wutang. Lu udah ngasih peringatan, katanya si Wutang ini bukan sembarang orang. Dia itu master kalkulasi dan psikologi. Pokoknya kalau main adu otak sama dia, lu bakal ngerasa kayak lagi ujian matematika tapi nggak bawa kalkulator. Wutang pun sombong banget, dia bilang di dunia mafia, otot itu nomor sekian, yang penting itu otak. Tapi Sakamoto dengan tenang ngebales, di dunia kami juga sama, kami nggak pernah membiarkan nasib yang menentukan hasil. Masuk ke meja poker, Shin duduk dengan muka serius, padahal dalam hati dia sebenarnya nggak tahu aturan main poker sama sekali. Tapi tenang, Shin kan punya kekuatan mind reading. Dia bisa baca pikiran lawan-lawannya yang lagi ngeremehin dia. Lawan-lawannya naruh taruhan gede karena ngira Shin itu cupu. Tiba-tiba Lu datang sambil teriak, "Woi Shin, lu kan nggak tahu aturan poker." Nah loh, bocor deh rahasianya. Lawan-lawannya makin pede mau ngebluff Shin. Tapi dasar Shin si hoki, dia langsung all in dan ternyata kartu dia itu king dan ace. Dia menang 12 juta chip. Ya elah Shin, nggak tahu aturan aja bisa menang. Gimana kalau tahu? Bisa bangkrut itu kasino. Pindah ke meja roulette, Sakamoto langsung pasang semua duitnya di warna merah. Dealernya ternyata main curang. Dia pakai chip magnetik buat narik bolanya ke warna hitam. Sakamoto yang tahu itu curang, nggak tinggal diam. Dia pakai satu chip yang dia simpen, terus dia lempar dengan teknik rahasia buat ngelawan tarikan magnet itu. Dan, boom! Bolanya mendarat manis di warna merah. Duit Sakamoto sekarang jadi 29 juta yen. Wutang yang lihat itu dari CCTV cuma bisa elus dada. Dia tahu tim Sakamoto mainnya nggak benar, tapi dia sendiri juga kan tukang tipu. Di sini kita dibawa ke masa lalu Wutang pas dia umur 11 tahun. Ternyata dulu dia sering dipukulin sama seniornya. Terus muncul Lu kecil umur 8 tahun yang nyelamatin dia. Wutang sengaja dipukulin biar dia punya alasan buat ngadu ke bos besar biar seniornya dihukum. Lu bilang Wutang itu pintar banget. Itu pertama kalinya ada orang yang muji kecerdasan Wutang. Sejak saat itu, Wutang bertekad jadi otak di organisasi demi ngebantu Lu. Walah Wutang, ternyata Lu itu sim garis keras ya dari bocil.
Skor akhir mereka seri, jadi Wutang ngajak main satu game penentuan. Karena Shin dan Sakamoto nggak paham poker, mereka main game yang lebih gampang, Old Maid, atau di Jepang namanya Babanuki. Aturannya simple, siapa yang terakhir megang kartu joker dia kalah. Sakamoto mainnya santai banget, berasa lagi main sama keluarga di rumah. Tapi Shin mulai stres. Dia mau baca pikiran Wutang buat nyari tahu posisi joker. Tapi Wutang ternyata punya pertahanan mental yang ngeri. Dia pakai teknik kesadaran tingkat 3 yang bikin otak Shin overheat sampai mimisan. Shin langsung KO dari permainan. Waduh Shin, makanya jangan sering-sering ngintip pikiran orang. Kualat kan? Sisa Sakamoto lawan Wutang. Wutang udah yakin banget dia tahu mana kartu ace dan mana kartu joker di tangan Sakamoto. Pas Wutang mau narik kartu ace, di detik terakhir, Sakamoto ngelakuin gerakan tangan yang cepat banget dan nukar posisinya. Wutang pun narik joker dan kalah. Anak buah mafia langsung todongin pistol ke tim Sakamoto, tapi Wutang malah ngebluff mereka. Dia bilang semua pistol mereka udah dipasangin peledak, jadi kalau narik pelatukan tangannya bakal putus. Semua mafia langsung keder dan jatuhin senjata. Padahal mah itu cuma bohong doang. 任せたぞ坂本太郎 Akhirnya Sakamoto dan Lu langsung beresin mereka semua dengan baku hantam yang estetik. バカなブラフ Setelah kerusuhan selesai, Wutang akhirnya sadar kalau yang paling pantas ngelindungi Lu itu ya Sakamoto. Dan tebak apa? Wutang akhirnya gabung kerja di toko Sakamoto. Wah, toko makin rame, tapi kok karyawannya makin banyak yang aneh-aneh banget ya? Tiba-tiba ada info masuk soal Slur. Ternyata Slur baru aja ngebantai 4 narapidana hukuman mati di Asia Tenggara dan malsuin kematian mereka. Keempat orang ini sekarang ada di Jepang buat ngebunuh Sakamoto dan Nagumo. Muncullah 4 monster baru. Dump, cewek yang udah ngebunuh 180 orang. So, cowok yang hobi baca manga tapi udah bantai 64 orang. Apart, cowok depresi yang udah ngebunuh 206 orang. Minimalis, raksasa ngeri yang udah ngebunuh 360 orang. Dia hobi ngeremes mayat orang jadi bola. Ngeri banget. Episode akhirnya dengan keempat narapidana itu janji bakal ngeberesin Sakamoto dalam waktu 1 bulan. Court pertama ditutup dengan tensi yang benar-benar tinggi. Nah, para watchers, pesan kocak yang bisa kita ambil dari episode ini adalah jangan pernah main judi kalau nggak punya kekuatan mind reading kayak Shin atau tangan secepat kilat kayak Sakamoto. Tapi yang paling penting, jangan jadi kayak Wutang yang nungguin gebetannya selama belasan tahun, tapi malah akhirnya cuma jadi karyawan toko. Nasib. Oke, itu dia rekap final Season 1 Sakamoto Days. Jangan lupa subscribe buat update Season 2 nanti ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah gokil. Bye!